sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sangat bersyukur sekali kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dengan baik. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan bersama-sama berdinamika dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Sibelah Barat Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sibelah Barat, Bapak Edi Nugroho Wiwaha, kemudian kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dalam seminar ini sehingga diharapkan melalui seminar ini kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita juga diperluas. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan materi oleh Menti Bapak Agus Nur Hidayat, Sarjana Pendidikan, yang keempat tanggapan dan saran dari mentor Bapak Edi Nugroho Wiwaha, kemudian yang kelima penutup, yang keenam doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita akan awali dengan doa. Doa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Menti Bapak Agus Nur Hidayat, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Kristina yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk menyampaikan materi. Yang kami hormati Bapak Edi Nugroho Wiwaha selaku Kepala Sekolah dan selaku mentor pada kesempatan siang hari ini, dan juga Bapak Ibu Guru peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Pada kesempatan hari ini kami kurang lebih sekitar beberapa waktu depan akan memberikan atau pemaparan materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan amal siswa di SD Negeri Sibelah Barat Surakarta oleh Agus Nur Hidayat. Sebagai seorang profil, ini adalah profil saya. Nama Agus Nur Hidayat, Sarjana Pendidikan, NIP 3K 1983 1125 2022 2001 01006, unit kerja SD Negeri Sibelah Barat. Dalam hal ini akan kami sampaikan salah satu di antara adalah daftar isi, yaitu berisikan pendahuluan, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga isu yang diangkat, yang keempat rencana kerja, dan yang kelima adalah penutup. Adapun pendahuluan dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, didefinisikan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dengan demikian, P3K melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi
yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Solrasis. Orientasi ini memberikan manfaat bagi pendidikan agar dapat memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Adapun visi dan misi. Misi di sini adalah misi Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, kota modern yang tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun visinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya adalah organisasi peringkat daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, dan juga pendidikan non formal. Di sini juga kita sebutkan sebagai profil dari SD Negeri Singgala Barat Kota Surakarta, di mana SD Negeri Singgala Barat merupakan salah satu sekolah di jenjang SD yang berstatus negeri di wilayah Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dan juga SD Negeri Singgala Barat didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1985 dengan nomor SK pendirian yaitu 420/0003/C/11/PN/2023 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri Singgala Barat memiliki 6 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 140. Ada 10 tenaga pendidik meliputi kepala sekolah, guru kelas, dan guru mapel, serta 2 tenaga pendidikan yaitu tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Adapun visi dan misi SD Negeri Singgala Barat, visinya yang pertama adalah terbentuknya siswa yang beriman, berbudaya, disiplin, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dari visi ini terjemahkan ke misi sekolah. Yang pertama adalah membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, dan takut akan Tuhan. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya, sikap peduli dan berwawasan lingkungan, serta terhadap seluruh komponen sekolah. Keempat, mewujudkan sekolah ramah anak. Kelima, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan disiplin. Keenam, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan berbudaya kompetitif serta sportif bagi siswa dalam meningkatkan prestasi. 7, membentuk sumber daya manusia yang cerdas, intelijensi emosional, spiritual, sosial, dan bertanggung jawab. 8, menciptakan suasana kerja, belajar yang kondusif, aman, dan nyaman dalam rangka efektivitas seluruh kegiatan pendidikan di sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Program kegiatan pendukung visi
di SD Negeri Sebelah Barat antara lain yang pertama adalah program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Yang ketiga, budaya sekolah. Dari ketiga program pendukung visi ini akan terimplementasikan dalam proses pembelajaran. Adapun dalam seminar orientasi hasil laporan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, hari ini isu yang diangkat adalah 1. Tingkat kedisiplinan terhadap peraturan yang ada di lingkungan sekolah tergolong masih rendah. Dengan isu ini bisa ditemui bahwasanya kesadaran siswa akan tertib terhadap peraturan yang ada yang sudah tertera dalam tata tertib sekolah tergolong masih rendah dan kurang. Terbukti masih adanya siswa yang terlambat sekolah, adanya siswa yang tidak memakai atribut sesuai kelasnya atau sesuai aturan yang ada. Yang kedua adalah budaya malu tidak disiplin, malu terlambat datang. Di sekolah sangat perlu ditingkatkan dengan cara pembiasaan kehidupan yang tertib sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan adanya budaya malu disiplin ini, dan nanti ke depan harapannya adalah anak-anak akan lebih baik. Yang ketiga adalah dukungan dari stakeholder untuk mendukung program Among Siswa. Di sini adalah dukungan dari stakeholder yang ada di sekolahan kita, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakakurikulum dan Bapak Ibu guru semuanya untuk mendukung upaya program Among Siswa sehingga program ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tersediaan fasilitas pendukung seperti tata tertib sekolahan belum ada di setiap kelas. Tujuan gerakan Among Siswa yang pertama adalah diharapkan siswa lebih sadar akan pentingnya menjaga kedisiplinan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, ketika siswa sudah sadar akan pentingnya disiplin di lingkungan sekolah, maka dengan ada disiplin ini pasti terciptakan suasana yang tertib. Kita melihat putra-putri kita dengan pakaian yang rapi, sopan, dan ketika saat pembelajaran tidak mungkin anak akan masuk di saat jam pembelajaran. Yang kedua, diharapkan setiap siswa sadar dengan sendirinya bahwa disiplin masuk sekolah dan disiplin berpakaian akan menjadi karakter untuk selalu menaati setiap peraturan yang ada. Diharapkan apa? Setelah penanaman disiplin di sekolah ini, disiplin berpakaian, disiplin masuk sekolah, ini harapannya adalah menjadikan karakter siswa terbentuk, sehingga ketika nanti keluar dari sekolahan, terjun ke masyarakat, terjun di sebuah instansi atau birokrasi yang lainnya, terbentuk dengan sebuah peraturan karena sudah ditanamkan sejak dini adalah disiplin, baik disiplin masuk, disiplin pulang, disiplin pakaian, dan tertutup yang ada. Maka diharapkan karakter itu yang akan terbentuk oleh peserta didik. Yang ketiga, terciptanya budaya positif, yaitu siswa akan datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Dan harapan apa? Ketika siswa datang di jam pelajaran sebelum dimulai, maka secara psikologi dan psikis anak sudah terbentuk dan siswa pasti akan siap menghadapi pembelajaran dan akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan apabila siswa itu terlambat. Yang kedua, siswa akan malu apabila tidak rapi dan memakai seragam sesuai peraturan yang berlaku di sekolah. Di sini, ketika siswa dengan berpakaian rapi, maka akan terlihat rapi, bagus, dan akan enak dipandang. Dan itu salah satu akan membentuk karakter orang untuk selalu berpakaian rapi, tidak acak-adul, tidak seadanya, seperti itu. Aduan kerja kerja yaitu langkah identifikasi isu. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor yang telah kami upayakan kemarin
untuk kita ada konsultasi dengan mentor, sehingga dengan konsultasi tadi muncullah judul yang kita bahas di sini. Yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan teman sejawat. Hal serupa sangat penting, sangat perlu dilakukan, karena dengan kolaborasi dengan teman sejawat adanya upaya untuk masukan dan saran, sehingga kerja kita, rencana yang kita lakukan ini akan berjalan semaksimal mungkin dan bisa mendapatkan sumbangsih dari beberapa faktor, salah satunya adalah teman sejawat. Muncul kegiatan yang pertama adalah sosialisasi gerakan Among Siswa. Di sini telah kita lakukan belajar oleh Bapak Kepala Sekolah di jam-jam saat upacara disampaikan sosialisasi gerakan Among Siswa. Bahwasanya Bapak Ibu guru melakukan kegiatan untuk Among Siswa tidak hanya di saat Bapak Ibu guru, di saat anak masuk sekolah, tetapi lebih dari itu, kita mengamati setiap gerakan siswa di saat jam istirahat, di saat pembelajaran. Karena apa? Bisa jadi ketika kita melihat anak saat berangkatnya kok dia terlambat, ada apa ya? Di situ sebagai guru kita selektif. Mungkin itu sebagai bentuk kita untuk identifikasi awal saat pembelajaran. Karena itu akan menjadikan salah satu tingkat keberhasilan siswa. Ketika kita tahu anak ini kok sekiranya ada problem, terlambat, mungkin di rumah banyak bocor, ini secara psikis akan mempengaruhi pada prestasi siswa. Dengan sosialisasi itu diharapkan guru dan siswa paham akan adanya kedisiplinan yang diterapkan, dan fungsi dari Among Siswa ini Bapak Ibu guru juga akan lebih bisa mengidentifikasi siswa tentang budaya tertib, berpakaian, dan terlambat maupun beratribut. Yang kedua, membuat tata tertib di setiap kelas. Jadi di sini diharapkan nanti setiap kelas itu ada tata tertib yang bisa sebagai acuan siswa, bahwa siswa harus datang tepat waktu, dan apabila siswa terlambat harus seperti apa. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Kadang masih kita jumpai peserta didik kita ketika terlambat, sehingga dia dapat itu langsung masuk tanpa ada etikanya. Di depan ada guru atau bagaimana. Ini yang perlu nanti tertera dalam tata tertib ini. Dan juga kurang ada kesadaran siswa untuk memahami kalau terlambat itu malu. Nah ini yang perlu ditekankan, karena masih ada beberapa siswa di antara peserta didik kita yang kadang datang terlambat itu masih senyum-senyum, masih tidak merasa bersalah. Nah ini yang perlu kita arahkan untuk siswa lebih baik ke depannya. Yang ketiga adalah membuat jadwal piket guru. Nanti ke depan kita optimalkan untuk jadwal piket guru yang saat ini sudah berjalan, tetapi masih perlu ada peningkatan dari Bapak Ibu guru dan juga semua stakeholder yang ada, sehingga program ini akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah membentuk tim relawan kedisiplinan. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika ada tim relawan, nanti akan terbentuk di kelas, akan ada mengatakan, Bu, si ini tidak lengkap atributnya ini. Karena apa? Dengan adanya tim relawan, ada beberapa tim yang masuk kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu guru akan lebih paham dan lebih tertata diterapi. Karena apa? Ketika cuma Bapak Ibu guru mungkin fokusnya kurang, kita fokus ke pelajaran, sehingga ketika ada anak yang tertib, mungkin kita kurang mengawasi, kita kurang untuk selektif satu-satu. Ini kurang namanya, ini kurang fitnya dan sebagainya. Maka ini perlu dibentuk adalah tim relawan kedisiplinan. Di sini adalah kegiatan dokumentasi, yaitu dokumentasi sosialisasi gerakan Among Siswa. Yang kedua, di sini adalah pembinaan siswa yang melanggar tata tertib. Yang teman dari kita sampaikan bahwasanya ketika penerapan disiplin dari Among Siswa ini kita terapkan, maka akan kelihatan, ternyata anak ini tidak tertib dalam berpakaian. Terlebih ini ada saat upacara berlangsung.
Di saat upacara berlangsung, ternyata ada beberapa siswa yang tidak tertib. Maka dengan itu kita sendirikan, kita kasih pengarahan. Untuk yang ketiga adalah ini adalah sebagai foto dokumentasi guru menyambut kedatangan siswa dengan wajah tersenyum, dengan bangga menyambut kedatangan putra putri untuk siap menghadapi pembelajaran. Sebagai penutup, di sini kami sampaikan dengan adanya kerjasama baik antara guru, staf siswa, wali siswa, dan bapak ibu kepala sekolah, diharapkan upaya peningkatan kedisiplinan siswa melalui gerakan Amo Siswa di SD Negeri Sebelah Barat dapat meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua untuk tidak datang terlambat masuk sekolah, sehingga proses kegiatan pembelajaran di sekolah tidak terganggu, serta diharapkan semua siswa berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akan terjamin budaya yang rapi dan tertib, sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan akhirnya akan menjadi karakter peserta didik untuk menaati setiap peraturan yang berlaku di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih dan kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Sebelah Barat menumbuhkan sikap peduli berwawasan lingkungan dan terhadap seluruh komponen sekolah dan juga penerapan disiplin sekolah. Akhirnya demikian pemaparan presentasi kami, semoga bermanfaat bagi saya pribadi khusus sebagai pemateri dan kepada Bapak Ibu guru serta luasnya kepada siswa-siswi kita SD Negeri Sebelah Barat, dan semoga ke depan harapan ini juga menjadikan SD Negeri Sebelah Barat semakin maju, semakin diminati dan disukai oleh masyarakat. Akhir kata dari kami, kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Bapak Agus Nur Hidayat yang mengangkat tema upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan Among Siswa di SD Negeri Sebelah Barat. Menginjak acara selanjutnya adalah tanggapan dan saran dari mentor, yaitu Bapak Edi Nugroho Wiwana. Kepada Bapak Edi Nugroho Wiwana kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Tina untuk waktunya. Selamat bagus sudah menyampaikan materi orientasi pengenalan nilai dan etika, khususnya untuk kegiatan di pemerintah Kota Surakarta. Sangat menarik apa yang jadi kajian dengan, yaitu upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan Among kami. Apa yang menjadi bagian dari laporan dengan ini merupakan visi sekolah yang masih diupayakan, dan harapan kami dengan apa yang telah kita lakukan ini menjadi sesuatu yang menjadi nilai tambah tentunya setelah menjalani orientasi ini. Selain memahami fungsi atau jabatan sebagai ASN, juga berkontribusi penuh terhadap Sebelah Barat, khususnya kedisiplinan. Semoga apa yang sudah dipaparkan ini menjadi budaya, menjadi habit, tidak hanya bagi siswa, tapi kita sebagai guru bisa menjadi teladan juga. Itu yang dapat saya sampaikan, sekaligus harapan saya selaku mentor. Semoga hasil ini tidak akhir, tapi justru awal kita menjadi lebih baik. Terima kasih untuk waktunya. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pokok acara. Terima kasih Bapak Edi Nugroho Wiwana atas tanggapan dan juga motivasi untuk kami semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara pada kesempatan kali ini dapat menambah
pengetahuan kita dan dapat menambah pengalaman kita dalam melayani masyarakat, khususnya peserta didik di SD Negeri Sibilan Barat. Pada siang hari ini acara akan kami tutup. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusias dan semangatnya. Acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.